Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arslin Mubarak dari kelas PJKRE 2020 NIM 20030150136. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan bisa berasal dari lingkungan sekitar maupun lingkungan sosial. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, karena dalam pemenuhan kebutuhan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara lingkungan dengan kesehatan manusia, tumbuhan, dan hewan dengan tujuan untuk meningkatkan faktor lingkungan yang menguntungkan dan mengendalikan faktor yang merugikan. Kesehatan lingkungan sekitar. Lingkungan sangat luas cakupannya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar. Menurut kebutuhan, lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ada yang pertama lingkungan hidup atau biotis dan lingkungan tak hidup atau abiotis. Yang kedua adalah lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Yang ketiga yaitu adalah lingkungan prenatal dan lingkungan postnatal. Yang keempat adalah lingkungan biosfer dan lingkungan psikososial. Yang kelima yaitu adalah lingkungan air atau hidrosfer, lingkungan udara atau atmosfer, lingkungan tanah atau litosfer, lingkungan biologi atau biosfer, dan lingkungan sosial atau sosiosfer. Yang kelima yaitu adalah kombinasi dari klasifikasi tersebut. Konsep manajemen ekosistem yaitu mengelola keseluruhan landscape, daerah aliran sungai, dan wilayah lain dalam batasan atau skala ekologis, memperhatikan kebutuhan manusia, meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, memelihara diversitas biologis, memberdayakan kelembagaan yang telah ada, mengintegrasikan ilmu dengan manajemen, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku dengan baik, dan manajemen dapat diadaptasikan terhadap hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu adalah eksperimentasi dan pemantauan. Tujuan pengelolaan ekosistem dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang pertama memelihara populasi in situ. Di dalam area yang terlindungi terdapat semua referensi ekosistem dengan variasi alamiahnya. Yang kedua yaitu adalah melindungi semua siklus nutrien, hidrologi, dan suksesi alami. Yang ketiga itu ada mengelolanya dalam waktu yang cukup lama agar dapat mendukung evolusi potensial dari spesies dan ekosistem yang ada. Yang keempat itu adalah memberi akomodasi pada manusia untuk penggunaan lahan dalam keadaan atau kendala yang ada. Kesehatan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar atau kita sebut sebagai sosiosfer adalah lingkungan yang tercipta sebagai akibat dari interaksi antar manusia secara rasional yang memungkinkan tersalurkannya budaya dari satu orang ke orang yang lain, atau interaksi antara satu generasi ke generasi berikutnya. Lingkungan sosial erat kaitannya dengan perilaku manusia pada umumnya. Proses yang terjadi pada perubahan perilaku disebabkan oleh kesadaran akan kebutuhan terhadap kesehatan yang terstimulasi sehingga timbul dorongan atau motif untuk berubah, sehingga perlu dorongan untuk mengubah perilaku. Ilmu kesehatan lingkungan didukung oleh 1. Ekologi, 2. Ekosistem, 3. Pencemaran lingkungan, 4. AMDAL, 5. Dasar-dasar pengelolaan lingkungan. Kesehatan mencakup semua segi kehidupan dengan jangkauan yang sangat luas. Status kesehatan yaitu yang pertama ada angka kesakitan, yang kedua rasio penyakit di masyarakat, yang ketiga promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang keempat bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kesehatan yaitu adalah faktor lingkungan atau kimia, biologi, ataupun sosial budaya yang bersifat dinamis dan kompleks. Kondisi fisiologis manusia masyarakat dengan penyakit, ekspansi atau oleh manusia, dan ketimpangan ekologis dan ketimpangan alam. Pencemaran lingkungan, gangguan fisiologis dan psikologis pada masyarakat. Keadaan sakit. Sakit merupakan akibat dari kesalahan adaptasi lingkungan atau maladaptation dan reaksi antara manusia dan sumber-sumber penyakit yang lain.
Sakit berarti suatu keadaan yang memperlihatkan adanya keluhan dan gejala sakit secara subjektif dan objektif, sehingga penderita butuh pengobatan untuk menjadi sehat. Tingkat sejarah alamiah suatu penyakit atau natural history of disease. Yang pertama ada tingkat kepekaan, yang kedua tingkat sebelum sakit, yang ketiga tingkat sakit secara klinis, yang keempat adalah tingkat kecacatan. Pencegahan penyakit yaitu proses pencegahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan dan sejarah terjadinya penyakit. Proses pencegahan yaitu dengan mendeteksi dan intervensi pada penyebab dan faktor risiko penyakit. Pencegahannya yaitu inhibisi terhadap perkembangan suatu penyakit sebelum penyakit tersebut terjadi. Tingkat dari pencegahan penyakit dibagi menjadi 3, yaitu ada pencegahan primer. Tingkat pencegahan ini dapat dilakukan pada fase kepekaan dari sejarah alami. Yang kedua yaitu suatu pencegahan sekunder atau secondary prevention. Tingkat pencegahan ini dapat dilakukan pada fase preklinik dan di klinik. Yang ketiga itu adalah pencegahan tersier. Tingkat pencegahan ini dapat dilakukan pada fase penyakit yang sudah lanjut atau fase kecacatan. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, maka yang disebut lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut pendapat J. Melvin Hoare pada tahun 1980, pengertian lingkungan berbeda-beda menurut disiplin ilmu yang dipunyai. Menurut ahli cuaca dan iklim, lingkungan berarti atmosfer, sedangkan menurut ahli teknologi lingkungan, maka lingkungan berarti atmosfer dengan ruangannya. Ahli ekologi berpendapat bahwa lingkungan sama artinya dengan habitat hewan dan tumbuhan. Macam-macam lingkungan hidup menurut F. Gunawan Soeratmo pada tahun 1988 adalah dibagi menjadi 4, yaitu komponen fisik dan kimia, komponen hubungan ekologi, komponen sosial, dan komponen biologis. Hubungan sakit, sehat, dan lingkungan hidup. Model ekologi atau ecologic models. Hubungannya mencakup sektor lingkungan yang terdiri dari fisik, biologi, dan sosial, selalu berhubungan dengan sektor host dan agent. Lingkungan hidup, fisik, dan penyakit. Aspek fisik dari lingkungan antara lain panas, sinar, udara, dan air, radiasi, atmosfer, dan tekanan. Lingkungan hidup biologis dan penyakit, yaitu agen penyakit infeksius. Faktor host yaitu faktor intrinsik yang dipengaruhi sifat genetik manusia. Meningkatnya faktor determinan genetik berhubungan dengan meningkatnya atau menurunnya kepekaan terhadap penyakit tersebut. Hal ini berhubungan dengan kepribadian manusia seperti agresivitas, ambisius, aktif dan dikejar waktu, cenderung atau risk faktor terkena serangan jantung koroner. Faktor agent. Agen dari penyakit berlokasi pada lingkungan sekitar, yaitu yang pertama ada agen lingkungan fisik, misalnya radiasi sinar radioaktif penyebab sterilitas. Yang kedua adalah agen dari lingkungan kimia, misalnya limbah industri yang mengandung bahan kimia atau Hg penyebab penyakit minamata. Faktor lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai faktor ekstrinsik yang terdiri dari lingkungan fisik, kimia, biologi, dan sosial. Yang kedua adalah pendekatan lain adalah model roda. Yang ketiga pendekatan segitiga epidemiologi. Yang keempat, kedua model di atas menyebabkan bahwa lingkungan fisik, biologi, dan sosial dapat menyebabkan penyakit.